Oke, selamat siang Denop. Halo, selamat siang. Siang Nak. Ya, kita kembali lagi di pelajaran fisika dengan Ibu Ros di sini di SMA Sion. Kita ada di channel Link Smart Open Teja. Oke. Siapa yang tidak hadir? Ada beberapa anak nih tidak hadir ini. Cuman berapa orang ini? 20 berapa ini? 28 sama Ibu. Berarti 27. Siapa-siapa yang nggak datang ya? Nanti KBS minta tolong ya, dicatat ya. Ibu stop share dulu. Sekarang coba aktifkan dulu kameranya. Aktifkan kamera, kemudian minta tolong KBS foto kita ya. Nanti kirim ke Ibu. Oke? Baru berapa nih? 27 orang. Berarti ada 5 orang yang nggak ada. Gimana tuh semua? Ayo. Mari perlihatkan wajah-wajah ganteng dan cantiknya kalian ya. Oke. Udah KBS? Udah diambil fotonya? Sudah, Bu. Oke, thank you ya. Nanti sekarang Ibu akan share screen. Nah, sekarang kita akan masuk di bab 3 tentang kemagnetan ya. Tentang kemagnetan. Ada yang ingat tentang magnet? Magnet itu punya berapa kutub ya? Berapa kutubnya? 2, Bu. Ada 2. Nah, untuk magnet ini biasa, ini seperti ini, diberi lambang seperti ini ya. Ini namanya magnet apa coba? Ada yang tahu magnet apa ini? Magnet batang ya. Nah, yang utara itu digambarkan dengan warna merah. Ini berarti kutub utara. Kemudian yang warna biru itu adalah untuk kutub selatan. Nah, arah garis-garis gaya magnet itu arahnya itu dari mana ke mana? Ini SMP, kita ngulang pelajaran SMP. Garis-garis gaya magnet itu arahnya dari mana ke mana? Yuk. Di kutub utara itu arahnya keluar ya. Kemudian di kutub selatan itu arahnya masuk. Berarti arah garis-garis gaya magnet itu arahnya dari utara menuju ke selatan. Seperti ini ya. Di utara keluar, ini keluar semua, ini ke sana gitu. Jadi yang ini arahnya adalah masuk ya ke sini ya. Nah, kalau di dalam magnet itu sendiri, berarti arah garis-garis gayanya kemana? Ini magnet-magnet elementernya ya. Kalau di ini keluar, masuk, berarti dari sini, ini satu kesatuan nih, ya. Tidak terputus ya. Berarti ini arahnya ke sana. Ini adalah arah garis-garis gaya magnet dari di dalam magnet. Arahnya itu dari selatan ke utara di dalam magnet. Kalau di luar magnet itu dari utara menuju ke selatan ya. SMP tuh. Ada yang tahu bagaimana cara menghilangkan kemagnetan dari suatu magnet? Di SMP dengan cara apa itu supaya magnetnya menjadi makin lemah? Dibakar. Dibakar, Bu. Kemudian di apa lagi? Ini supaya kacau nih arah magnet elementernya. Selain dibakar, diapain? Dipukul-pukul ya. Dipukul-pukul itu juga akan mengurangi sifat kemagnetan itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita memiliki sebuah magnet jarum ya. Ini magnet jarum, kemudian anggaplah yang di sini adalah utara, yang ini adalah selatan. Jika kita tempatkan ya. Nah, seperti ini ya, ini seperti ini. Ini magnet jarumnya ya, ini magnet jarum. Jadi ini jarumnya, ini jarumnya ya, utara selatan juga. Lalu ini adalah apa namanya penopangnya gitu ya. Nah utara ini menunjukkan ke arah mana? Atau siapa yang ingat kompas gitu ya? Kompas. Ada yang pernah punya kompas? Ada enggak yang punya kompas di rumahmu? Jarum kompas itu ada magnetnya loh ya, ada magnetnya. Itu yang menunjukkan. Kalau kutub utara daripada kompas ini itu akan menunjuk ke arah mana?
arahnya utara selatan buminya? Arah mata angin, masih ada yang ingat arah mata angin? Yuk, ada yang ingat dah arah mata angin? Di TK kamu diajarin nggak ada lagu itu yang menunjukkan arah mata angin? Loh, halo, nggak ada yang jawab? Dijawab dong. Ya, ini arah apa ini? Sebelah sini? Timur. Timur. Ibu. Lalu ini? Tenggara. Tenggara. Lalu ini? Selatan. Selatan. Yang ini? Barat daya. Barat daya. Barat daya, selatan, barat daya. Yang ini? Barat. Barat. Yang ini arah barat. Terus yang ini? Barat? Barat laut. Laut. Yang ini? Utara. Utara. Yang ini? Timur? Timur laut. Ya. Ada lagunya tuh. Ada yang punya lagu enggak? Yang menyatakan arah mata angin? Siapa yang bisa menyanyi lagunya? Ibu masih ingat lagu TK-nya Ibu itu lagunya gini. Kalau ada yang enggak hafal ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Barat, barat, laut. Utara, timur, laut. Ah, ya, nanti kalau offline Ibu ajarin kita pakai gerakan ya, timur, tenggara. Nah, sekarang kompas. Kompas ini menunjukkan ke arah mana? Kalau kita bawa kompas, lalu kita sedang tersesat di tengah hutan misalnya, kemudian kompasnya kita lihat, maka arah utara selatan daripada kompas itu menunjukkan ke arah mananya mata angin. Halo? Halo? Masa nggak ada yang menjawab, nggak ada yang tahu? Nggak pernah lihat kompas ya? Atau navigasi deh, yang kalau di kapal, kemudian untuk di mana lagi, di pesawat, itu kan pasti selalu ada kompas itu di sana. Nah, pilotnya atau apa namanya, pengemudi kapal namanya apa ya? Nah, itu melihat kompas itu untuk melihat arah mata angin yang sebenarnya itu kapalnya menuju kemana atau pesawatnya sedang menuju kemana. Nah, arah utara daripada kompas itu menunjukkan ke arah mata anginnya yang mana? Ke utara atau ke selatan? Hah? Selatan nih. Ke selatan? Selatan. Waduh, nanti terputar-putar tuh. Harusnya mau menuju ke kutub utara bumi, lalu menuju ke selatan bumi. Kalau gitu. Bukan penunjuk arah lagi. Kompas itu menunjukkan arah. Jadi kalau utara daripada kompas itu menunjuk kemana? Ke arah? Utara, Bu. Utara. Selatan juga akan menunjuk ke arah selatan. Nah, yang utara di sini ini kan kutub magnet utara. Nah, sekarang kenapa kutub magnet utara itu menunjuk ke arah utara bumi? Itu artinya di kutub utara bumi itu terdapat apa? Bumi kan bulat nih, bumi. Buminya pakai gambar warna hijau aja ya. Nah, ini bumi. Nah, ini bumi. Yang di sini adalah kutub utara bumi. Kemudian ini adalah kutub selatan bumi. Jadi kalau magnetnya ini kita bawa ya, maka dia akan menunjukkan arah utara dan selatan bumi di sini, ya. Nah, sekarang kutub utara bumi di kutub utara magnet menunjuk ke arah utara bumi. Nah, siapa yang udah pernah mencoba kalau ada dua buah magnet ya, yang senama misalnya di sini adalah yang utara ini ya, ini utaranya. Kemudian di sini ada selatannya. Ini yang selatan. Permisi, Bu. Ya. Ibu lagi menggambar kah? Soalnya gambarnya tidak muncul di layarku. Oh, gambarnya enggak muncul? Loh, Iya, kok Bu. bisa ya? Oke, Ibu stop share dulu. Kemudian Ibu share ulang ya. Sekarang udah muncul? Udah muncul belum? Belum, Bu. Ayo masih Belum? loading, Ibu. Waduh. Muncul nih, Bu. Oh, muncul nih. Ya, oke ya. Thank you.
Ya. Gaya interaksi antara dua buah magnet nih, ya. Antar dua buah magnet. Yang merah tadi kutub utara ya, yang biru kutub selatan. Nah ini kalau di sini ada kutub selatan, di sini ada kutub selatan. Kira-kira kedua magnet ini akan apa? Terjadi apa? Tolak menolak atau tarik menarik? Tolak menolak. Tolak menolak. Kalau kutubnya berlawanan, dia akan terjadi tarik menarik kan? Nah sekarang untuk magnet jarum, ya magnet jarum itu menunjukkan arah utara. Kutub utara magnet jarum menunjukkan arah utara. Itu artinya apa? Di kutub utara bumi itu terdapat apa? Kan kalau senama tolak menolak, kalau tidak senama tarik menarik. Jadi kalau di sini adalah utara ini selatan, maka akan terjadi tarik menarik kan? Yang ini saling tolak kan? Tolak ya. Tolak menolak. Kalau tidak senama tadi tarik menarik kan? Nah sekarang ini kutub utara daripada magnet jarum menunjukkan arah utara bumi. Itu artinya di kutub utara bumi terdapat apa? Kutub apa? Kutub selatan. Selatan ya. Jadi di kutub selatan utara bumi itu terdapat kutub selatan magnet. Sebaliknya di kutub selatan bumi itu terdapat kutub utara magnet bumi ya. Makanya kompas ya yang utara itu menunjukkan arah utara karena di kutub utara itu ada selatan magnet bumi, ditarik oleh kutub selatan magnet bumi, makanya dia menuju ke arah utara. Sebaliknya untuk selatan magnet itu akan menunjuk ke arah selatan ya. Kenapa? Karena di kutub selatan bumi itu terdapat kutub utara magnet bumi, makanya dia ditarik ya. Karena yang tidak senama itu tarik menarik, yang senama itu tolak menolak. Jadi kalau kita menggambarkan garis-garis gaya magnetnya, maka ini akan begini, masuk sini ya. Nah, yang ini masuk ini. Di tengahnya itu nanti ada yang lubang gitu ya. Ada yang lubang. Kenapa? Karena terjadi tolak menolak. Nah, nanti kamu akan melihat ini ya. Peristiwa ini nanti kalau kalian praktek ya minggu depan ya. Mudah-mudahan kalian udah offline, kalian akan mengamati garis-garis gaya magnet itu sendiri. Ya, nah lalu sekarang kita akan masuk di materi selanjutnya, yaitu jika ada kawat yang berarus listrik, ini percobaan yang dilakukan oleh Ørsted. Ya, Ørsted. Ada sebuah kawat yang dialiri arus. Kalau kawat ini dialiri arus, berarti kawat ini dihubungkan dengan beda potensial listrik nih ya. Ini arah arusnya ke sana, ini adalah I-nya. Nah, jika kita menempatkan magnet-magnet jarum di sekitar kawat berarus listrik ini, ya, ini ada magnet-magnet jarum yang kita tempatkan, maka magnet jarum ini akan dipengaruhi oleh kawat yang berarus itu. Sehingga dapat kita simpulkan dari percobaan Ørsted ini, bahwa di sekitar kawat berarus listrik itu timbul medan. Nah, medan yang ditimbulkan itu kita namakan dengan induksi magnet, ya, atau diberi simbol B, induksi magnet. Ya, ada B, induksi magnet. Nah, B-nya itu sendiri kita akan melihat arahnya kemana. Itu kita menggunakan kaidah tangan kanan ya. Kita menggunakan kaidah tangan kanan. Sekarang Ibu akan stop share dulu di sini ya. Oke, kalian bisa melihat Ibu enggak? Halo? Bisa, Bisa, Bu. Ibu. Bisa lihat Ibu ya? Oh, sekarang nggak bisa pasti. Sekarang bisa? Oke, kalian on kan semua tuh. On kan semua. On kan semuanya ya, halo? Udah? On kamera. On kamera. Sekarang karena kalian harus melihat Ibu. Ya. Oke, bisa melihat pensil yang bolpen yang Ibu pegang? Bisa? Bisa, Ibu. Bisa ya, oke ya. Nah sekarang ini ujung bolpen ini yang di atas ini ya, ini menunjukkan arah daripada arus kawat. Ini kita anggap ini kawat. Semuanya megang menggunakan tangan kiri. Pakai tangan kiri kamu pegang ya, oke tangan kiri. Nah ini berarti arah arusnya itu ke atas. Nah kita menggunakan kaidah tangan kanan, angkat tangan kananmu. Bisa lihat tangan kanannya Ibu? Bisa, oke ya, angkat ya. Semuanya ngikutin ya, ngikutin. Nah, ini ibu jari itu menunjukkan arah arus.
Kemudian keempat jari ini itu menunjukkan arah daripada induksi magnetnya. Jadi melengkungnya keempat jari ini itu menunjukkan arah induksi magnetnya. Oke? Jelas ya? Ya, jadi kalau arah arusnya naik, kalau kita menggambarkan, ini kita kan hanya bisa menggambarkan titik yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kan? Ya atau ya? Bisa enggak kita gambarin titik yang ada di depan bolpen ini dengan yang ada di belakang? Susah kan? Untuk gambar di kertasnya, ya. Yang bisa kita gambar itu adalah titik di sebelah kanan dan titik di sebelah kiri, gitu ya. Berarti ini kalau arah arus naik, nah ini menunjukkan kalau menjauhi kita, itu berarti dia menembus. Anggaplah di depanmu itu ada layar, itu layarmu ya, itu adalah bidangnya ya. Berarti ini masuk ke dalam bidang, masuk ke dalam layar, menjauhi kita, berarti ini masuk ke dalam bidang. Kemudian kalau kita putar ke depan, ini berarti arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya, ke kirimu kan? Ke kiri kan? Ya. Kalau di sini, di samping kiri bolpennya kita, kawat berarus ini arahnya itu seperti menikam kita gitu ya. Berarti ini adalah keluar bidang kertas. Jadi anggap layarmu adalah kertas. Di sini masuk ke bidang kertas, semuanya ngikut. Ya, ngikut menggunakan bolpen ini. Oke? Ini berarti masuk ke bidang kertas, ini berarti ke kiri, lalu ini keluar bidang kertas, kemudian ini berarti kemana? Kalau di depan? Ke kanan. Ya, masuk bidang kertas, ke kiri, keluar ke kanan. Ya. Nah, sekarang kalau kita balik, semuanya dibalik. Bolpennya dibalik. Taruh di depan mukamu. Ya, supaya Ibu bisa lihat. Ya, supaya Ibu bisa lihat kamu salah atau enggak gitu loh. Oke, on kamera semua, jangan tidak ada yang on ya, ada yang tidak on. On kamera sekarang ya, oke. Nah sekarang ini arusnya turun, berarti ibu jarimu arahnya turun. Turun. Kalau di sebelah kiri berarti apa? Apa nih? Sebelah kiri. Masuk. Di sini berarti di depan ke kanan. Di sini berarti kemana? Keluar kan? Ini keluar ke kita. Ini arusnya turun. Di sini berarti ke kiri. Ya. Jadi ini masuk, di sini keluar, di sini ke kanan, yang di depan itu berarti ke kiri. Oke? Jelas ya? Sekarang putar. Mendatar. Nah, arah arusnya kamu ke kiri. Titik di depan dengan di belakang itu susah digambarin. Yang bisa digambar itu adalah di bagian atas dan di bagian bawah. Oke? Nah, B-nya di sini, di atas, masuk atau keluar ini, menjauhi kita, masuk ke bidang kertas. Yang di sini berarti arahnya adalah turun. Ya, turun berarti ke arah selatan. Ya, lalu di sini adalah ke arah kita, berarti keluar bidang kertas. Kalau di depan sini berarti ke arah utara. Ini kalau ini arusnya, jadi yang di atas masuk, di bawah keluar. Sekarang kita putar balik. Arah arusnya ke sumbu X positif atau ke arah timur. Titik di bawah berarti masuk bidang kertas. Kemudian titik di atas berarti keluar bidang kertas. Di depan kawat ini berarti arahnya naik. Di belakang di belakang kawat ya ini arahnya naik ke arah utara. Di sini berarti arah ke selatan. Oke ya? Bisa ya? Sekarang Ibu akan share kembali menggunakan whiteboard. Sekarang kita akan menggambarkan nih, ya. Kita akan menggambarkan arahnya. Nah, kesepakatan dulu nih. Kesepakatan untuk arah keluar masuknya ya, arah keluar masuknya. Kita hanya menggunakan 3 buah sumbu. Ini sumbu X ya. Kemudian berikutnya atau langsung X positif, X negatif deh. Bentar ya. Ya, jadi ini X positif, X negatif. Aku kasih warna yang berbeda untuk sumbu Y-nya. Sumbu Y positif, sumbu Y negatif. Kemudian berikutnya Ibu kasih warna green ya. Ya. Nih ya.
Ya, oke ya. Jadi 3 sumbu ini yang kita pakai, ya. Yang ini adalah sumbu X positif. Kemudian berarti ini adalah sumbu X negatif, atau ini ke arah timur, ini ke arah barat. Kemudian yang ini adalah Y positif. Lalu yang di sini berarti Y apa? Y negatif. Yang ini Z positif, Ibu anggap yang ini. Ini Z positif. Berarti yang ini adalah ke Z negatif. Yang mau kita pakai untuk menentukan ini di sekitar kawat berarus ini adalah yang masuk dan keluar. Ya, yang ini berarti masuk bidang kertas. Masuk bidang, menembus bidang. Ini keluar. Keluar bidang kertas, oke? Nah, jadi jika ada kawat lurus berarus arahnya ke sana, ini I-nya, maka ada titik P di sini, kemudian ada titik Q di sini. Nah, di P, arahnya kemana B-nya? Masuk atau keluar? Halo. Masuk atau keluar? Halo. Ikut tadi yang arahnya. Arus naik di kanan, masuk atau keluar? Masuk, Ibu. Ya? Masuk. Masuk, oke ya. B-nya masuk nih ke sana. Berarti arahnya ini. Ini adalah B-nya. B di titik P. Kemudian di titik Q. Arahnya berarti keluar. Ini adalah B di titik Q. Nah sekarang, kalau kawatnya sekarang arahnya turun nih, arusnya. Ya. Lalu ini ada titik P di sini, kemudian ada titik Q di sini. Nah sekarang B-nya kemana nih? Di titik P. Masuk atau keluar? Putar jarimu. Arah ibu jari menunjuk ke bawah atau ke selatan. Titiknya ada di sebelah kiri, kawat berarus. Masuk atau keluar? Masuk, Ibu. Masuk, oke, good, betul. Maka ini B di titik P ya. B di titik P. Kemudian di titik Q. Keluar. Keluar, oke. Ini adalah B di titik Q. Oke, sekarang untuk arah arus menuju ke timur. Ini I-nya. Berarti kita cari titik di atas dengan di bawah. Ya, ini titik P, ini titik Q. Di titik P, arah kuat medan magnetnya, induksi magnetnya kemana? Keluar atau masuk? Masuk. Ibu jarimu itu menghadap ke timur atau ke kanan. Oh, Masuk atau keluar? Ibu, Diki? ini titik atasnya, Ibu. Ya, di titik P, keluar atau masuk? Keluar, Ibu. Keluar, oke. Berarti Diki masuk ya. Jadi ini adalah B di titik P, B di titik Q. Nah sekarang kalau arah arusnya itu terbalik sekarang. Arah arusnya sekarang ke arah barat atau ke kiri. Ini I-nya. Ada 2 titik juga. Ini titik P, kemudian ini titik Q. B di P kemana? Masuk, keluar. Masuk, oke. Ini B di P. B di Q? Kemana? Masuk, Ibu. Keluar ya, jangan sampai salah ya. Ini B di P, Ibu, ini. kemudian B di Q. Kenapa? Ini ibu jarinya ikuti tanda panah Ibu ini. jarinya ikuti tanda panah. Ibu jari itu menunjukkan arah arus. Ya. Oke? Oh, iya. Ya. Ya, sekarang misalnya nih. Yang berikutnya. Bagaimana caranya menentukan nilainya sekarang ya? Menentukan nilai daripada B. Nah, ini ada sebuah titik di sini namanya titik P. Ini berada pada jaraknya ini kita sebut jaraknya adalah A gitu aja ya. Oke. Ya, jaraknya ini adalah A nih. Lalu kemana ini arahnya B-nya?
B di P? Masuk atau keluar? P masuk. P masuk. Masuk ya, ini B di titik P ya. Ini B di titik P. Nah, Biosafat merumuskan bahwa induksi magnet di titik P itu nilainya adalah mu 0 I dibagi dengan 2 pi A. Di mana A itu adalah jaraknya titik terhadap kawat berarus. Ya, kawat berarusnya ini I, gitu ya. Nah, I-nya itu adalah besarnya arus yang mengalir. Mu 0 nilainya itu sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7, satuannya itu adalah Weber per ampere meter, ya. Weber per ampere meter. Satuan daripada A itu apa? Dalam MKS, dalam apa? Halo, jarak, satuannya apa? Meter, ya. I satuannya apa? Ampere. Jadi kalau kita kasih masuk satuannya di sini, nilainya Ibu tidak kasih masuk, tetapi Ibu hanya kasih masuk satuannya, di sini adalah Weber per ampere meter, kita kalikan dengan ampere, kemudian dibagi dengan meter. Satuannya jadi apa coba? Ada yang bisa membantu Ibu? Jadi apa ini satuannya? Jadi Weber, Ibu. Ini ampere dengan ampere coret. Meter, ini per meter dibagi meter jadi apa? Weber, Ibu. Meter pangkat 2. Weber per meter pangkat 2. Ini selanjutnya dinamakan Tesla. Tesla. Ya, atau diberi lambang T saja. Jadi satuan induksi magnet itu dalam Tesla. Tesla itu adalah Weber per meter persegi. Oke? Nah, yang berikutnya itu adalah induksi magnet di kawat yang melingkar. Nah, untuk induksi magnet di kawat yang melingkar seperti ini ya. Jadi misalkan arusnya arahnya ke sini, berarti dari sini ke sana ya. Yang di sini berarti arahnya ini. Nah, untuk di titik pusat sini, B di P dirumuskan sama dengan mu 0 I dibagi dengan 2A. Kalau terdiri dari N lilitan, maka B di P itu sama dengan mu 0 I N. Ini kita bagi dengan 2A. Nah, jika lingkarannya ini tidak full, ya, lingkarannya ini tidak full, misalnya seperti ini tidak full, ya. Jadi kita ini arusnya ke sini, bentar. Nah, arusnya seperti ini. Ini berarti nggak full. Titik pusatnya ada di sini. Kita buat pertolongan garis putus-putus. Nah, sudut yang kita bentuk ini adalah ini. Ini adalah alfa, ya. Maka besarnya B di titik P ini akan sama dengan, rumusnya tetap sama, tetapi kamu tambahkan ini. Alfa dibagi dengan 360 derajat, kita kalikan mu 0 I N dibagi dengan 2A. Ya, itu untuk di kawat yang melingkar. Berikutnya adalah di kawat solenoida. Solenoida itu adalah kumparan nih. Ini solenoida. Ya, nah ini panjang daripada kawat, kumparan, bukan kawat, itu adalah L. Untuk di titik pusat dengan di titik ujung itu berbeda. Besarnya induksi magnet di pusat, B di pusat, itu sama dengan mu 0 I dibagi dengan L. Nah, untuk pakai N ya, ada N-nya, karena terdiri dari N lilitan. Untuk B di ujung, itu sama aja dengan 1/2 dari B di pusat. Berarti sama dengan mu 0 I N dibagi dengan 2L.
Yang terakhir itu adalah pada toroida, ya. Di toroida itu adalah kumparan berbentuk lingkaran. Jadi seperti ini. Ya, ini Bu hapus lingkarannya. Oke, kumparan berbentuk lingkaran. Nah, jarak dari pusat ke titik bagian pertama di situ. Nah, lalu ini kedua, ya. Nah, ini kita sebut dengan R1 nih. R1, ini R2. Jari-jari efektifnya kita sebut aja A. Jadi A-nya di sini sama dengan R1 ditambah dengan R2 dibagi dengan 2. Maka B di pusat daripada toroida itu dirumuskan sama dengan mu 0 I N ini dibagi dengan 2 pi A. Ya, ini untuk toroida ya. Jadi jelas ya sampai di sini ya semuanya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kamu tinggal ngapalin rumus. Untuk yang di kawat lurus itu B-nya mu 0 I dibagi 2 pi A. Di kawat melingkar mu 0 IN dibagi 2A, nggak pakai pi ya. Kalau tidak full melingkarnya berarti sudut daripada busur lingkaran itu dibagi dengan 360 dikalikan mu 0 IN per 2A. Nah, sedangkan untuk yang di solenoida panjangnya L itu B di pusat mu 0 IN per L, untuk di ujung setengah dari di pusat. Berarti mu 0 IN dibagi 2L. Nah, di toroida itu rumusnya mirip dengan yang di kawat lurus, hanya aja ketambahan N ya. Jadi B di pusat sama dengan mu 0 IN dibagi 2 pi A. Oke, sampai di sini dulu untuk sesi yang pertama, karena sudah mau habis. Ibu akan buatkan sesi yang kedua ya. Semuanya nanti gabung di sesi 2. Ibu akan stop share dulu di sini.